Baik. Adapun sebab turunnya suratul Duha ini berkaitan dengan ucapan istrinya Abu Lahab. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Falam yakum lailatani aw thalathani, yang menyebabkan beliau tidak bisa melaksanakan salat lail. Ya, selama kurang lebih 2 malam atau 3 malam. Faja'at imra'atun, kemudian datanglah seorang wanita. Ini imra'atun yang dimaksud di sini istrinya Abu Lahab. Kemudian ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya, aku berharap syaitanmu itu telah meninggalkanmu, melalaikanmu, melupakanmu. Siapa yang dimaksud syaitanuka di sini ya ikhwah? Siapa yang dimaksud syaitan oleh istrinya Abu Lahab di sini? Malaikat, malaikat Jibril. Ya, Jibril. dicela oleh istrinya Abu Lahab. Lam arahu qarabaka mundu lailatin aw thalathan. Dia enggak lihat. Aku tidak melihatnya di dekatmu ya sekitar 2 malam atau 3 malam. Sampai ya yang demikian itu membuat Rasulullah sedih sampai akhirnya turun firman Allah wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, walaupun ada riwayat lain yang berbicara tentang sababun nuzul ayatnya, hanya saja ini pendapat yang paling masyhur. Bisa difahami? Insyaallah. 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 Kemudian Asy-Syarih mengatakan qauluhu falam yakum lailataini aw thalathan, dan Rasulullah tidak bisa melaksanakan salat pada 2 malam atau 3 malam. Maksudnya adalah lam yakul lahu hadzun min qiyamil laili fihima. Ini tidak memiliki kesanggupan atau kekuatan untuk melaksanakan qiyamul lail pada 2 malam atau 3 malam tersebut. Fanqata'a an da'abihi bis salati lailataini aw thalathan. Sehingga karena sakit beliau tadi, beliau tidak bisa melaksanakan qiyamul lail selama 2 malam atau 3 malam, maka terputuslah da'abihi, kebiasaan salat malamnya Rasulullah selama 2 hari atau 3 hari, 2 malam atau 3 malam. Lisyakwallati i'tarathu, ya, disebabkan karena sakit yang beliau rasakan atau derita. Ailil maradil ladzi asabahu wa ahata bihi. Yang demikian itu disebabkan karena sakit yang beliau derita. Sehingga beliau nggak sanggup ya melaksanakan salat qiyamul lail yang akhirnya itu menyebabkan terputusnya kebiasaan beliau ya dalam menunaikan qiyamul lail selama ya kurang lebih 2 malam atau tiga malam. Jadi dipahami ya, ikhwah? Ya, kemudian di riwayat yang lainnya ya ikhwah, di riwayat yang lainnya ya hampir mirip juga maknanya dengan apa yang ada di kitab antum. Hanya saja ya disebutkan bahwasannya ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisy abata'a alaihi syaitanuhu fanazalat wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Jibril alaihi salam itu pernah tertahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tertahan di sini apa? Tidak kunjung datang. Ya, dan malaikat Jibril tidak kunjung mendatangi Nabi Muhammad SAW, sehingga berkatalah seorang wanita dari Quraisy yaitu istrinya Abu Lahab, abata'a alaihi syaitanuhu, setannya terlambat datang kepadanya sehingga turunlah surah Ad-Duha ini. Bisa difahami ya ikhwah ya. Jadi riwayatnya Jundub bin Abdullah ya, ada 2 riwayat ya. Yang kalau di kitab antum ini riwayatnya Jundub bin Sufyan. Kemudian ada riwayatnya Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Ya, ini kan Jundub bin Sufyan. Kalau nggak salah Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Coba nanti diikat namanya ya, Iko ya. Jundub bin Abdullah bin Sufyan.
Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya, walaupun ada ikhtilaful lafaz, intinya tentang itu. Bisa dipahami? Kemudian ada juga yang mengatakan ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatani aw thalatan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengadu, ya istika ya, syakwa, pernah mengadu, berkeluh kesah, ya, dan tidak keluar selama 3 atau 3 malam, 2 atau 3 malam. Sehingga datang seorang wanita dari Quraisy kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam, maka turunlah surat ad-duha. Bisa dipahami ya, Ikhwah? Bisa dipahami? Insyaallah, insyaallah. Tapi ini ya, Ikhwah ya, walaupun ada selain riwayat yang ada di kitab antum ini, tapi eh, ini yang paling masyhur ya. Ini yang paling masyhur. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan surat duha. Siapa yang mau baca ayatnya, Ikhwah? Wadduha, barakallahu fikum. Tafadhal, siapa yang mau membaca wadduha wal laili idza saja? Baca Ustaz. Naam, tafadhal ya Ustaz, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, ini surat duha ya Ikhwah ya. Jadi pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha, waktu duha. Apa yang dimaksud dengan waktu duha? Waktu duha itu adalah ismu dhau'is syams idza asyraqa wartafa'a. Yang dimaksud duha itu adalah nama waktu ya, mulai tampaknya cahaya matahari dan mulai meninggi. Jadi waktu duha itu ya waktu ketika matahari terbit dan mulai meninggi. Tapi ada juga yang mengatakan wadduha ini maknanya tidaklah waktu pagi saja, melainkan seluruh waktu siang itu disebut dengan ad-duha. Jadi pada ayat yang pertama, pada surah ad-duha, di ayat yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ad-duha itu maknanya apa? Maknanya adalah awalun nahari. Saya sebentar, macet ini lagi. Ah, sudah. Awalun nahari. Ada yang mengatakan ini pendapat yang pertama ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan ad-duha itu ya an-naharu kulluhu. Apa yang dimaksud awalun nahar sama an-naharu kulluhu? Ada tahu nggak maksudnya? Awalun nahar itu ya waktu awal pagi. Waktu pagi di awal. Ya, jadi kalau waktu
pagi di awal itu ya mungkin sekitar ketika matahari itu mulai terbit dan mulai meninggi, ya mungkin sampai sekitar jam berapa? Jam 9-an lah. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, Insyaallah Ustaz. kalau an-naharu kulluhu, maka artinya ya waktu siang seluruhnya. Waktu siang seluruhnya. Yang berpendapat maknanya ad-duha di sini adalah waktu siang secara keseluruhan, itu berdalilkan dengan ayat yang setelahnya. Wal-laili idza saja. Al-laili idza saja ini maknanya apa? Al-lail idza saja artinya apa? Dan malam. Demi malam Demi malam. apabila telah sunyi. Yang dimaksud malam itu apakah awal malam atau keseluruhan malam? Keseluruhan malam, Ustaz. Keseluruhan malam. Nah, itu kan dikatakan awal malam itu salatut tarawih. Kenapa apa bedanya salatut tarawih, qiyamul lail sama at-tahajud? Apa bedanya? Bedanya dari segi pelaksanaannya saja. Semuanya itu dikatakan salatul lail, kesemuanya itu sama-sama dikatakan salat malam, hanya saja yang membedakan adalah waktu pelaksanaannya. Kalau salatul tarawih ya dilaksanakan di awal malam, salatul lail di pertengahan malam, tahajud di akhir malam. Paham itu ya, ikhwah? Atau ya qiyamul lail sama tahajud sama. Ya, dilaksanakan di akhir malam, pertengahan sampai akhir malam. Kalau tarawih di awal malam pelaksananya, walaupun kesemuanya itu disebut dengan sholatul lail. Bisa dipahami sampai sini? Nah, al-lail wal-lail idza saja artinya adalah demi malam apabila telah sunyi. Jadi disebutkan waktu malam. Ya, itu artinya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam secara keseluruhan, artinya Allah juga sedang bersumpah dengan lawan katanya malam secara keseluruhan. Apa? Waktu siang secara keseluruhan. Yang dimaksud itu adalah ad-duha. Jadi ad-duha di sini maknanya adalah waktu siang secara keseluruhan. Karena ayat yang kedua berbicara tentang waktu malam secara keseluruhan. Dan ini hal yang biasa terjadi pada Al-Quran. Allah terkadang bersumpah atau menyampaikan suatu buah firman yang berlawanan katanya dalam satu ayat. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah Ustaz. Ya, jadi wadduha itu demi duha maksudnya ya waktu siang secara keseluruhan, an-nahar itu demi apa namanya? Sedangkan wal-lail itu adalah waktu malam. Jadi ad-duha itu lawan katanya adalah al-lail. Tapi yang mengatakan ad-duha itu adalah awalun nahar, ya, maka mengatakan ad-duha di situ lawan katanya bukan al-lail, melainkan ad-duha lawan katanya an-nahar. Karena ad-duha itu adalah awal waktu, ya, sedangkan an-nahar itu akhir waktu di siang hari. Bisa difahami? Jadi wadduha demi duha, lawan katanya adalah an-nahar, wan nahari demi siang. Ustaz, apa dalilnya? Nah, yang mengatakan awalun nahar itu kita jumpai pula di ayat yang lainnya ya ikhwah. Disebutkan di dalam suratul A'raf apa? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Bisa difahami? Di situ disebutkan waktu duha, ya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di waktu duha, yaitu siang hari, ketika mereka sedang bermain. Ya, jadi duha di dalam ayat suratul A'raf ini yang barusan kami baca, para ulama mengatakan maksudnya ya siang. Paham? Karena azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah Subhanahu wa taala itu turunnya terkadang di malam hari tatkala orang-orang atau penduduk suatu negeri itu sedang tidur, sedang istirahat di malam hari. Dan terkadang juga datang di siang hari ketika orang-orang sedang beraktivitas. Dan ayat yang barusan kami sebutkan itu diungkapkan dengan memakai kata duha untuk menunjukkan waktu siang. Oleh karenanya, pendapat pertama mengatakan
Duha itu terkadang maksudnya adalah waktu siang. Terkadang ada juga yang mengatakan duha ya waktu duha. Beda duha dengan an-nahar. Bisa difahami ya sampai sini ya? Bisa difahami? Bisa Ustaz. Insyaallah. Makanya di Ustaz. penjelasan Syekh Utsaimin mengatakan waffaqahullahu taala qala syarih waffaqahullahu taala wal muradu bihi huna an-naharu kulluhu. Ya, jadi muallif di sini ya di matan ini mengatakan yang dimaksud waktu duha di sini waktu siang keseluruhan. Li'annahu waqa'a muqabilan lilail, karena dia adalah lawan katanya malam, karena di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu lawan kata dari waktu malam itu ya ad-duha. Faqala Allah wa duha wal laili idza saja. Dan lafaz duha lahu fil Quran maknanya, dan lafaz duha di dalam Al-Quran itu ada dua maknanya. Yang pertama maknanya adalah an-naharu kullu, waktu siang secara keseluruhan. Idza waqa'a muqabilan lilail. Jadi dia menjadi lawannya waktu malam. Wa minhu hadhil ayah. Yang demikian itu disebutkan pada ayat ini. Wa qauluhu ta'ala wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya maksudnya adalah wa akhraja duhaha di sini maknanya adalah naharaha. Ya, waktu siang. Kemudian makna lain dari duha di sini awalun nahar. Idza lam yaqa muqabilan al-lail. Jadi dia kalau maknanya adalah awal waktu, maka maknanya bukan lawan kata dari waktu malam. Karena kalau awal waktu lawan katanya akhir waktu. Awal waktu siang yaitu duha dan akhir waktu siang itu an-nahar. Jadi lawan katanya adalah al-ashiyah. Kalau misalkan ad-duha di sini maknanya adalah awal waktu siang, maka lawan katanya bukan al-lail, waktu malam, melainkan lawan katanya adalah al-ashiyata. Al-ashiyata ini artinya apa? Waktu sore. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Fadduha al-muqabil lil ashiyah huna. Al-ashiyah ini bukan sore. Al-ashiyah itu akhirun nahar. Waktu siang terakhir atau akhir waktu siang. Nah, jadi lawan katanya itu. Bisa difahami ya, Ikhwah? Ustaz, siang Nah, terakhir sama sore sama Ustaz. gimana? Waktu Siang zawal terakhir itu. sama sore sama ya. Hah? Siang terakhir sama sore sama kan? Sore itu masuk waktu siang nggak? Kayaknya berbeda deh. Artinya matahari masih kelihatan, tapi tinggal sedikit. Nah, Itu masih mungkin. siang. Ya, masuk. Ya. Nah, bisa difahami ya? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah dengan lafaz tertentu, ini menunjukkan sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Nah, dan bertepatan pada surah ini ayatnya yang pertama Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah menyebutkan waktu duha ini menunjukkan waktu khusus ya, menunjukkan waktu khusus. Sehingga ada yang mengatakan karena duha itu adalah waktu yang khusus dan bukan bermakna siang seluruhnya, tapi waktu duha di sini maknanya ad-duha itu sendiri. Karena waktu duha ini waktu yang spesial, waktu awal matahari terbit atau menyingsing, ya, awal datangnya sinar matahari itu waktu duha. Ya. Dan yang memberikan manfaat yang banyak itu sinar matahari itu. Dan pada waktu itu pula diisyaratkan oleh Nabi untuk kita melaksanakan sholat duha. Bisa dipahami? Makanya ya ikhwah, kalau antum lihat tafsirnya Al-Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya, kenapa di sini Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena waktu duha itu spesial ya. Waktu duha itu adalah waktu awal matahari mulai terbit atau menyingsing, kemudian datangnya sinar matahari yang memberikan manfaat kepada umat manusia, dan waktu itu diisyaratkan juga untuk melaksanakan sholatul duha, yang pada waktu itu pula Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, dan di waktu tersebut itu pula
penyihirnya Fir'aun akhirnya beriman. Sehingga waktu duha ini waktu yang spesial, kata Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya. Bisa dipahami ya, Sobat? Nah, bahkan ada yang menafsirkan ad-duha di sini maknanya adalah bukan waktu duhanya, melainkan hamba-hamba yang beribadah di waktu duha itu. Ya, ada sebagian ulama yang menafsirkan ad-duha di sini bukan waktu, melainkan para hamba Allah yang beribadah kepadanya di waktu itu. Sehingga maknanya apa? Wadduha, maknahu apa? Ibadahul ladzina ya'budunahu fi waqti duha. Hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya di waktu duha. Ini sebagian ulama menafsirkannya demikian. Poinnya intinya soal waktu duha itu kapan? Kalau kita lihat aturan waktu duha sekitar 15 menitan ya. Setelah matahari menyingsing itu sudah mulai masuk waktu duha nggak? Ya, pokoknya matahari sudah mulai terbit itu. 15 sampai 30 menit lah ya. Lewat waktu Dan syuruk ya Ustaz. waktu ya masuk itu sudah mulai masuk waktu itu. Kemudian berakhirnya ya kurang lebih sekitar 15 menitan ya sebelum masuk waktu zuhur. Itu sudah masuk waktu zawal itu. Ya itu sudah batas akhir pelaksanaan sholat duha. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi ya sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu zuhur itu masih dianggap waktu duha. Ya, jadi ketika matahari mulai meninggi dan sebelum masuk waktu zawal, ya ini yang disebut dengan waktu duha. Dan selama rentang waktu itu, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Bisa dipahami ya, Pak? Insya Allah, Ustaz. Baik, maaf ya, Pak. Baik. Kemudian ya, ikhwah, kapan waktu sholat duha itu dikatakan? Kapan sholat duha itu yang baik dilaksanakan? Pertengahannya Ustaz, jam 9. Jam 9. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa di dalam hadis riwayat Muslim? Salatul awwabina hina tarmadu al-fisal. Salatnya awwabin, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah tatkala kaki-kaki anak-anak unta itu kepanasan karena panasnya pasir yang dipijaknya. Dan itu ya kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 ya. Ya nggak? Iya Ustaz. Nah, yang dimaksud salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ini maksudnya siapa? Apa itu salatul awwabin hina tarmudul fisal? Apa yang dimaksud dengan salatul awwabin di sini? Salat duha. Nah, pernah dengar hadis ini ya, ikhwah? Belum Ustaz. Pernah dengar waktu awabin itu maghrib Ustaz. Pernah dengar ya, maghrib. Waktunya maghrib. Iya, maghrib sampai isya. Salatul awwabin. Tapi dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud salatul awwabin itu adalah salatul duha. Makanya di dalam hadis Nabi yang lainnya dikatakan apa? La yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Dan tidaklah ada yang memelihara salat duha itu kecuali orang-orang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia salatul awwabin, yang demikian itu adalah salatnya orang-orang awwabin. Yang maksudnya adalah salatul duha. Itu yang dimaksud salatu duha. Kenapa ya ikhwah? Itu dikatakan waktu terbaik melaksanakan salat duha. Ustadz, boleh nggak kita melaksanakannya di awal waktu? Boleh nggak? Baru masuk waktu duha antum melaksanakan, boleh, nggak masalah. Kita nggak berbicara tentang boleh nggak bolehnya. Di sini kita berbicara tentang afdaliyahnya. Kenapa? Yang terbaik itu di waktu-waktu itu ya ikhwah salat duhanya. Karena di waktu itu adalah waktu di mana orang-orang sedang berada di puncak aktivitasnya. Disibukkan dengan berbagai macam aktivitas duniawinya. Maka beruntung kalau masih bisa menyempatkan di waktu itu.
Bisa dipahami ya ikhwah? Bisa Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Oke, kemudian ini berkaitan tentang surat duha atau ad-duha di ayat yang pertama. Oke, kemudian halaman berikutnya ya ikhwah, siapa mau baca? Nanti ikut ya di dalamnya sama umumnya. Nanti masih ngangkat ya. Ayo tafadhol ikhwah, siapa mau baca? Tafadhol. Angkat tangannya ya ikhwah yang mau baca. Nah, Ustadz Muhammad Samsuddin barakallahu fiik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala musannifu wafaqallahu wa bil laili idza sakana bil khalqi wa thabata bi dzalamihi ala i'tinaihi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala jawaban lil qasmi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ay ma taraka rabbuka wa ma abghadaka bi ibtil ta'il wahyi wa ta'akhuri anka wa hadha lahu min rabbih fi dunya thumma bisyarihi bima lahu fil akhirati faqal walal akhiratu khairul laka minal ula falidda falidaril akhirati khairul laka min daril dunya wala sawfa yu'tika rabbuka min madahiri in'ami wa maqamatil ikrami fil akhirati fatardo wa ilahuna tamma jawabal qasami bi Tamma jawabul qasami tamma jawabul qasami bi musbataini ba'da manfiyaini bantiyaini. manfiyaini. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Jadi surat duha ini ya ikhwah, ada 3 maqati' ya, ada 3 poin bahasan. Kalau ayat 1 sampai 5-nya ini disebut dengan maqta' qasami, penggalan sumpah. Jadi pokok bahasanya tentang sumpah, yaitu Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Waktu malam. Wabil laili idza sakana bil khalqi wa thabata dhalamuhu. Dan demi waktu malam yang sudah gelap gulita dan seluruh makhluknya berada di dalamnya yang telah gelap, ya, yang telah datang atau tetap kegelapannya. Jadi waktu malam itu waktu di mana seluruh makhluk itu beristirahat dan waktu di mana gelap itu tiba, menetap, yaitu waktu malam. Ya, wasabata dhalamuhu ala i'tina'i bi rasulih sallallahu alaihi wasallam faqala jawaban lil qasami ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau mengatakan jawaban dari sumpahnya. Isi dari sumpahnya apa? Wadduha wal laili idza saja, demi waktu pagi, ya, demi waktu duha, demi waktu malam, ya, ketika setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 kata sumpah di ayat 1 dan kedua, kemudian isi dari sumpahnya apa? Isi dari sumpahnya apa? Rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, wa ma qala wa ma abghaduka bi ibta'il wahyi wa ta'akhuri anka. Dan Allah itu tidak, ya, meninggalkanmu, ya, tidak menelantarkanmu karena terlambatnya turun wahyu kepadamu. Jadi ketika Nabi itu lama tidak turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu merasa galau, merasa bimbang, ya, merasa sedih. Makanya istrinya Abu Lahab itu menghina Nabi Muhammad. Oh, dia lagi seperti itu, ya, karena setannya nggak turun, ya, selama 2 atau 3 hari ini. Ya, jadi Rasulullah itu murung, ya, berpikir terus, ya, karena nggak turun wahyu. Makanya istrinya Abu Lahab mencela Nabi dengan celaan yang demikian. Nah, ketika dicela yang seperti itu, ya, ketika Nabi Muhammad dicela oleh istrinya Abu Lahab demikian rupa, akhirnya Allah hibur dengan turunnya surat duha ini. Ya, bukan karena, ya, tidak turun wahyu kepada beliau itu bukan karena Allah meninggalkan Rasulullah,
bukan pula menelantarkan Rasulullah karena tidak turunnya wahyu di waktu-waktu itu. Bisa dipahami sebab? Bisa Ustaz. Nah, Insya Allah. yang demikian itu ya ikhwah, yang demikian itu Allah tidak menelantarkan nabinya. Ini adalah kebaikan yang didapat oleh nabinya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian yang demikian itu juga akan didapatkan kebaikannya kelak nanti di akhirat oleh Nabi Muhammad. Tsumma basyarahu bima laku fil akhirah. Kalau tadi Allah tidak melantarkan nabinya, tidak menyia-nyiakan nabinya, ini di dunia, kebaikan di dunia. Sedangkan kebaikan di akhirat itu adalah di firman Allah yang mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula, ya. Dan hari akhir itu ya itu lebih baik darimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah ya akan memberikanmu ya sesuatu apa min madzahiril in'ami wa qamatil ikrami fil akhirah, akan memberikan yang namanya kenikmatan dan kedudukan yang mulai nanti kelak di akhirat. Fatarra, yang demikian juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahu natamma jawabul qasam bi mutbatataini ba'dal manfiyain. Ya, jadi yang dimaksud maka sempurnalah isi dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan dua ketetapan setelah dua penafian. Penafian itu ini ya sebab di ayat yang ketiga ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang disebut dengan adatun nafi. Ma itu dalam ilmu nahwi atau ilmu lughah disebut dengan adatu al-manfiyah, al-adawat al-manfiyah. Adat-adat atau unsur-unsur kata yang bermakna menafikan suatu kalimat. Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu apa? Tidaklah Nabi Muhammad itu apa? Illa rasul, kecuali seorang rasul. Wa ma min ilahin illa ghairuh. Ya, enggak ada Tuhan ya selainnya. Itu penafian maknanya, menafikan, mentiadakan. Nah, kemudian datang setelahnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sini ada lamul ibtida yang memiliki makna penegasan, isbat, wala saufa yu'maka. Ya, la di sini juga memiliki makna at-taukid. Lam di sini dan lam yang di sini memiliki makna isbat. Pengisbatan dua sesuatu setelah penafian dua sesuatu. Bisa dipahami sampai sini ya, Pak? Ya. Jadi ini ikhwat dari ayat 1 sampai 5 ini wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat 1 sampai 5 ini yang disebut dengan al-matla al-qasami. Ya, poin-poin sumpah dan isinya. Bahasan sumpah dan isinya. Ya, jadi surah Ad-Duha ini ada salah satu matalik. Di surati salah satu matalik. Al-matla'ul awal ini yang namanya disebut dengan al-matla' al-qasmi. Ya, tentang sumpah, poin bahasan sumpah dan isi sumpahnya. Kemudian ini dari ayat 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kalau yang berikutnya adalah al-matla' istifhami. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dari ayat 6 sampai 8. Kemudian yang ketiga, ini disebut dengan syarti. Al-istifhami, yang ketiga adalah al-matla' asy-syarti. Tentang syarat ya. Dari ayat 9 sampai terakhir. Nah, kita baru bahas yang poin ke satunya tentang sumpahnya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Kemudian diisi sumpahnya Allah tidak akan meninggalkan nabinya dan tidak menelantarkan nabinya. Kemudian memberikan kata-kata atau kabar gembira berupa apa? Berupa kenikmatan dan kedudukan baik di dunia maupun di akhirat.
Sampai sini bisa difahami ya ikhwah? Bisa Ustaz. Nah, ini kan baru secara umum kita bahas tentang surah Ad-Duha di sini. Nah, kita kembali ke ayat yang kedua. Wal-laili idza saja. Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya beliau menyampaikan tafsir tentang wal-laili idza saja itu setidaknya ada 4 penafsiran. Ya. Ada yang menafsirkan wal-laili idza saja di situ maknanya adalah demi malam tatkala datang kegelapannya. Ya, wabil laili idza ata atau idza tabata zalamuhu. Ya sampai sini. Wabil lail idza tabata zalamuhu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan demi malam tatkala di puncak kegelapannya. Kemudian pendapat yang ketiga demi malam tatkala gelapnya meliputi para manusia. Ini idza sakana bil khalqi. Ini yang ketiga. Kemudian penafsiran yang keempat demi malam tatkala sunyi senyap. Tatkala tidak ada suara ya maupun raungan suara apapun ya. Demi malam tatkala datang kegelapannya, demi malam tatkala di puncak kegelapannya, demi malam tatkala gelapnya meliputi manusia, menjadikan manusia itu berada di dalam kegelapan itu. Kemudian yang terakhir demi malam tatkala malam itu sunyi, senyap, tidak ada suara. Ya. Mau itu waktu malam yang meliputi manusia, mau itu waktu malam yang datang pada kegelapannya, waktu malam yang sunyi, yang senyap, tidak ada suara. Intinya ya ikhwah, sifat-sifat yang ada pada malam hari itu semuanya kembali kepada makna lail enggak? Iya atau tidak? Ya ikhwah, dari 4 penafsiran yang barusan kami sebutkan, itu semuanya ada pada waktu malam enggak? Iya Ustaz. Nah, ini yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', perbedaan pendapat atau penafsiran yang sifatnya variatif. Jadi mau penafsiran A, B, C, D semuanya masuk ke dalam makna lail. Semuanya kembali kepada makna al-lail. Bisa dipahami? Ya jadi ya mau yang penafsiran A, B, C, D semuanya ya ada di pada waktu malam. Jadi waktu malam itu waktu yang sunyi, yang senyap. Waktu malam itu waktu orang-orang beristirahat. Ya, mungkin sebagian kecil saja ada orang yang masih melakukan aktivitas, tapi sebagian besar mereka beristirahat. Ya, makanya dikatakan oleh Allah, wa ja'ala al-laila sakanan, khaliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan. Ya, jadi menjadikan waktu malam itu sebagai waktu di mana umat manusia itu beristirahat. Kemudian waktu malam ini pula di ayat yang lainnya dikatakan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan waktu malam ini sebagai waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan waktu malam ini sebagai pakaian. Pakaian apa? Pakaian ketenangan. Maksudnya pakaian ketenangan ini apa? Maksudnya pakaian ketenangan itu adalah waktu istirahat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, Pak? Insya Ustaz. Insya Allah. Baik. Ini yang ayat kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini juga ada nanti berkaitan tentang kontennya ya, isi dari sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam, kemudian Allah menyatakan 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan Nabi. Ini yang disebut dengan manfi. Kemudian ditetapkan ya Allah tidak akan meninggalkan Nabi, kemudian dinyatakan bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah tidak meninggalkan Nabi, Allah juga tidak menelantarkan atau membenci Nabi Muhammad SAW karena disebabkan wahyu nggak turun, bukan karena itu sebabnya. Bisa dipahami ya ikhwah? Insya Allah Ustaz.
Jadi di sini ada kalimat Rabbuka ya ikhwah. Rabbuka itu artinya apa? Apa artinya Rabbuka? Tuhanmu. Tuhanmu, naam, Rabbmu, Tuhanmu. Dan nama Allah itu adalah Ar-Rabb. Di antara nama Allah itu adalah Ar-Rabbu. Yang mana Ar-Rabbu di sini mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Memiliki makna atau mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Jadi seakan-akan kata para ulama, Allah ingin menenangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu ingin menenangkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, Rabbmulah, Tuhanmulah yang telah mendidikmu, mentarbiyahmu ya dengan tarbiyah yang khusus. Ya, maka Rabbmu ini tidak mungkin meninggalkan engkau seperti apa yang dikatakan oleh istrinya Abu Lahab. Siapa nama istrinya Abu Lahab ya, ikhwah? Hindun. Bukan Hindun, Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Abu Lahab, Ummu Jamil. Mujamil. Ya, Ummu Jamil. Baik. Bisa dipahami sampai sini, ikhwah? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Ini kita hapus ya, ikhwah ya. Kemudian kita baca syarah coba. Qala asy-syarih waffaqahu Allah ta'ala qawluhu wa ila huna tamma jawabul qasami bi muthbataini ba'da manfiyain. Ya, di sini ada dua pernyataan ya. Ya, setelah isi atau konten dari pernyataan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menyampaikan kepada kita tentang dua isi sumpahnya. Bi amrayni uthbita ba'da amrayni nufiya. Fa ammal manfiyaini fa awal ma wadda'aka rabbuka, ini yang pertama, artinya ma tarakuka fi qaulihi ta'ala wa ma qala, ini adalah penafian yang kedua, artinya wa ma abghaduka, bukan karena marah atau benci kepadamu. Jadi tidak turunnya wahyu itu bukan berarti Allah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula benci kepadamu. Kemudian al-mutsbatani, yaitu yang pertama walal akhiratu khairul laka minal ula, dan al-mutsbat ats-tsani wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini sudah kita jelaskan di awal. Bisa difahami ya, ikhwah? Insyaallah. Allah. Maka Imam As-Sa'di ya, ikhwah, bagus di antara perkataannya Imam As-Sa'di itu bagus. Ma tarakaka mundzu i'tana bika. Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak Allah perhatian terhadapmu. Wala Aduh, suaranya bocor ini, Ustaz. wa ra'aka apa? Suaranya bocor itu Amiftah. Coba di mute dulu biar nggak ganggu ini. Baik, admin bisa di apa namanya di mute semua suaranya. Karena nggak bisa nge-mute ini. Nah, sudah. Jadi Imam As-Sa'di mengatakan ma tarakaka mundzu i'tana bika. Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak Allah perhatian terhadapmu. Wala ahmalaka mundzu rabbaka wa ra'aka, katanya. Allah tidak pernah melupakanmu sejak mentarbiyahmu dan memperhatikanmu, sejak mendidikmu dan memperhatikanmu. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Bahkan Allah itu senantiasa mentarbiyahmu dengan tarbiyah yang baik, mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah meninggikan derajatmu setiap tahap demi tahap. Ya, jadi sejak Allah perhatikan Nabi Muhammad, ya sejak Allah utus Nabi Muhammad, sejak Allah pilih Nabi Muhammad, maka tidak mungkin Allah telantarkan nabinya. Jadi janganlah bersedih akan perkataan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab yang mengatakan Rabbmu, Tuhanmu itu meninggalkanmu, Tuhanmu itu membencimu. Ya, ini Allah membahagiakan nabinya. Bisa dipahami sampai sini, Ikhwah? Insyaallah, Ustaz. Baik. Oke, coba perhatikan ya, Sobat. Di sini Allah menggunakan dhamir ma wadda'aka, ma wadda'aka. Wadda'a yuwaddi'u, wadda'a yuwaddi'u itu artinya apa? Hajjul wada'. Ya, artinya taraka.
meninggalkan, berpisah. Ya, dan Robmu tidak akan meninggalkanmu, mata rokakah. Tapi kenapa pada kalimat qala itu tidak ada domirnya, nggak ada kata gantinya, tidak ada khitof kafnya. Kaf ini kan menunjukkan makna kamu, meninggalkanmu, ada kalimat mu, kamu. Tapi di kalimat yang kedua kok nggak ada wama qolaka, cuma disebutkan wama qola. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya nggak? Harusnya kan ma wadda'aka rabbuka wa ma qolaka. Kan harusnya seperti itu, ada kata gantinya. Dan tidaklah membencimu. Harusnya kan ada mu, tapi di sini Allah hanya menyebutkan dan tidaklah membenci. Kenapa tidak ada kata gantinya? Tidak ada domirnya di sini. Ada yang tahu nggak? Sebagai adab untuk apa? Sesuatu yang kurang bagus tidak mensifatkan pada Allah gitu mungkin Ustaz. Mumtaz. Tapi yang lebih tepatnya gimana? Bagus, sudah ikut musyarakah, ikut menjawab. Tapi lebih tepatnya apa? Karena kalimat Allah membencimu, ada kalimat membencimu secara langsung seperti itu, ada kata gantinya, ada domirnya. Ini berat sekali didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu meskipun wa maqala ini kan diperuntukkan untuk Nabi, seruannya untuk Nabi. Tapi kalau ada kata ganti ka, kamu, itu seakan-akan berat untuk didengar ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Coba perhatikan uslubul Quran sampai sedetail itu, ya, agar nabinya tidak bersedih. Bisa dipahami ya, Ikhwan? Insya Allah bisa Ustaz. Nah, jadi tatkala dikatakan bahwasannya Rabb itu tidak membenci Nabi Muhammad SAW, ya, makanya Allah di sini menafikan kebencian kepada Nabi Muhammad, mentiadakan kebencian terhadap nabinya. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Insya Allah Ustaz. Baik. Walaupun di sini ada permasalahan akidahnya, kaidahnya, tapi kita tidak masuk ke dalam ranah itu biar antum nggak bingung ya, biar antum nggak bingung. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebentar, di sini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik. Kemudian qala al-musannifu wafaqahu Allah taala, ada yang mau baca ya, Ikhwan? Nah, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif waffaqahu Allah ta'ala تم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أبا بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم فكفله جده يعني نعم جده عفوا فكفله جده عبد المطلب فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبو طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. Nah, sebelum kita masuk ke alamnya jadika yatiman fa'awa, ya, kita terlebih dahulu masuk ke dalam tafsir yang keempat ya ikhwah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda min madhahiril in'ami wa maqamatil ikrami fil akhirah.
wa ilahunna tamma jawabul qasam bi muthbataini ba'da manfiyain. Ya, jadi para ulama di sini mengatakan ya ikhwah dalam ayat yang keempat ini di antaranya Al-Imam As-Sa'di di dalam kitabnya mengatakan bahwasannya setiap saat ya bergantinya hari dan waktu itu tingkatan kebaikannya Nabi Muhammad atau derajatnya itu naik. Ya, jadi seperti ini sobat. Apa yang telah berlalu tingkatannya lebih rendah dari apa yang akan datang. Jadi semakin berjalannya waktu, bertambahnya hari, maka semakin tinggi kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekatlah pula beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan Nabi di sisi Allah itu menjadi sempurna tatkala beliau meninggal dunia. Jadi kedudukan Nabi setelah meninggal dunia itu lebih afdal daripada sebelum meninggal dunia. Ya, kedudukannya lebih sempurna daripada sebelum meninggal. Namun yang demikian tidak melazimkan bahwasannya keadaan Nabi setelah meninggal dunia itu menjadikan doa itu lebih mustajab jika minta kepada Nabi setelah wafat. Paham nggak maksudnya? Bisa dipahami? Jadi kedudukan Nabi itu ketika hidupnya itu dengan bertambahnya waktu usia ya itu kedudukannya semakin tinggi. Ya maka sempurnalah kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ketika wafat dan Allah ridhoi atas itu semua. Bukan berarti ya itu menjadikan doa seseorang kepada menjadikan orang itu ada yang berdoa kepada Nabi Muhammad setelah wafatnya karena kedudukannya tadi enggak ya ikhwah. Dan ini juga pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah yang mana kala itu kota Madinah sedang dalam keadaan paceklik. Umar bin Khattab meminta Abbas radhiyallahu anhuma untuk memimpin doa. Ya, apa doanya Abbas? Doanya Abbas apa? Ya Ikhwah, ada tahu gak doanya Abbas? Nggak tahu Ustaz. Ya. Umar bin Khattab meminta kepada pamannya yaitu yang bernama Abbas radhiyallahu anhu untuk berdoa. Ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Umar meminta Abbas yang berdoa ya, Pak. Ya, makanya Umar mengatakan dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Akan tetapi sekarang kami bertawassul dengan doa-doanya orang soleh di antaranya pamannya Nabi. Coba perhatikan, Umar saja ketika Rasul sudah wafat gak minta doa kepada si mayit. Paham? Bisa difahami? Bisa difahami ya, Ikhwan? Baik. Padahal kedudukan Nabi setelah wafat itu sempurna, tinggi, ya. Tapi tidak menjadikan para sahabat itu meminta doa kepada Nabi setelah beliau wafat. Sampai ya, paham ya maksudnya ya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Paham? Insyaallah. Baik. Di sini ada poin akidah nih, sobat. Ini yang terus antum perhatikan ya. Baik, sampai sini dulu ya, ikhwan, ada pertanyaan? Alam yajidika yatiman fa'awa, ini insyaallah kita akan bahas depan-depan ya. Ini masuk ke istifham takrir. Nah, kan benar. Di sini dikatakan istifhamun takrir ya. Ini poin yang kedua. Yaitu al-matla' al-istifhami. Insyaallah kita bahas pekan depan. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung ya, sobat, dari penjelasannya? Tafadhol ditanyakan. Ada pertanyaan? Apa nanti izin bertanya, Ustaz? Nah, tafadhol ya, Syekh. Untuk sholat syuruk itu apakah sama dengan sholat duha, Ustaz? Ada yang pernah dengar Ustaz mengatakan bahwasanya hadis yang tentang sholat syuruk itu tidak sahih. Nah, ada yang mengatakan demikian ya. Lam yathbut hadithu salat syuruk. Ada juga yang mengatakan ya, emang nggak subut ya, nggak sahih katanya. Bagian ulama berkaitan tentang hadis tentang sholat syuruk.
Soal apa, Ikhwan? Nah, itu betul ya, ya Syekh. Tadi yang antum tanyakan itu ya betul. Ya ada sebagian yang mengatakan memang hadisnya nggak thubut ya, Ikhwan. Mau tanya Ustadz, Nah, tafadhol. itu Allah bersumpah dengan Hmm. waktu itu apa ada hikmahnya Ustadz? Seperti surat Wal Asri juga demi waktu sore. Ya. Apa hikmah dari segi apanya? Maksudnya penghayatan kita gimana gitu Ustadz? Kenapa Allah selalu bersumpah dengan waktu? Ya, tadi Maksudnya sudah apa? dijelaskan di awal. Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya, dengan nama-nama makhluknya, kecuali ada keistimewaannya. Ada Hmm. keistimewaannya. Waktu duha, kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena waktu duha ini spesial. Ya, waktu di mana tadi di awal dijelaskan apa? Waktu di mana disyariatkan di dalamnya apa? Salat duha. Waktu di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu di waktu duha. Waktu di mana para penyihirnya Fir'aun itu beriman, itu di waktu duha. Ya, waktu duha ini pula waktu di mana orang-orang sibuk dengan aktivitas duniawinya, maka di sana disyariatkan salat duha bagi siapa saja yang bisa meluangkannya. Ini istimewa ya, waktu duha itu. Allah jadikan waktu beraktivitas, Allah jadikan waktu duha itu waktu untuk apa namanya banyak mengingat Allah, waktu untuk mencari maisha, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, ya karena untuk menafkahi anak dan istri. Pokoknya ini waktu duha ini waktu istimewa. Kemudian kenapa waktu malam? Ya karena waktu Allah jadikan waktu itu adalah waktu sebagai waktu istirahat bagi makhluknya, waktu di mana Allah jadikan waktu itu sunyi, ya dan dalam kesunyian itu pula Allah syariatkan di sana namanya qiyamul lail, ya bagi para hamba-hambanya yang bisa meluangkan waktunya untuk itu. Jadi kan itu istimewa ya, waktu-waktu itu. Allah syariatkan di waktu malam salatul lail, Allah jadikan waktu duha, di dalamnya Allah syariatkan salat duha. Ini istimewa ya, Pak. Ada keistimewaan di dalamnya. Bisa dipahami ya Syekh? Bisa Ustadz? Sama kayak di dalam surah Wal Adiyati Dhabaha. Di situ Allah bersumpah dengan kuda perang. Walaupun di tafsirannya Ali bin Abi Thalib, Al-Adiyat. Al-Adiyat itu bukan kuda perang. Al-Adiyat itu sifat ya, saudara. Sesuatu yang berlari kencang itu disifati dengan Al-Adiyat. Nanti kita akan bahas. Ya. Tapi nanti ada yang menafsirkan maksudnya Al-Adiyat ini adalah kuda perang. Ada yang menafsirkan artinya adalah unta. Nah, di ayat 1-5 itu isinya tentang sumpah dengan nama-nama hewan. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan bahwasanya apa? Innal insana li rabbihi lakanut. Apa faedahnya? Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keingkarannya. Kenapa dari ayat 1-5 Allah bersumpah dengan nama hewan, kok di ayat yang ke-6 tiba-tiba apa isi sumpahnya apa? Tentang manusia itu benar-benar ingkar terhadap Rabb-nya. Apa korelasinya? Apa munasabah antara ayat 1-5 dengan ayat ke-6-nya? Kan kalau antum cuma baca Qur'annya sama terjemahannya kan nggak nyambung gitu. Apa ya hubungannya ya sumpah ini dengan pernyataannya? Apa kira-kira? Apa hikmah dari sumpahnya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Membandingkan Munasabah, korelasi hubungannya. Hah? membandingkan manusia yang ntar itu berarti kedudukannya lebih jelek dibandingkan hewan yang tadi disebutkan mungkin Ustaz. Nah, itu sebagian maknanya. Nah, jadi lebih detailnya seperti itu. Kuda atau unta menurut penafsirannya Ali, ini adalah di antara dua hewan yang sangat taat atau patuh terhadap pemeliharanya atau tuannya. Antum kasih makan kuda atau unta, mereka akan mematuhi perintah antum. Antum mau pacu kuda itu masuk ke tengah musuh yang taruhannya adalah nyawa dan kematian, mereka nurut. Padahal cuma antum kasih makanan sedikit, mereka patuh. Begitu pula unta. Antum kasih makanan, antum rawat, antum kasih minum, mereka patuh dengan perintah-perintah antum. Antum suruh ngangkat barang meriam, mereka mau dan seterusnya. Nah, manusia dikasih banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ingkar. Dikasih puluhan tahun kenikmatan, dikasih 1 hari sakit sudah lupa nikmatnya. Nikmat selama dia sehat itu lupa. Yang diingat cuma ujian sakitnya. Itu munasabat ya. Itu kan ada korelasinya. Makanya manusia itu disuruh belajar sama
unta ataupun kuda itu. Dikasih nikmat sedikit patuh, kok manusia dikasih banyak nikmat gak patuh. Itu maksudnya. Paham? Paham, Ustaz. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, Ikhwah. Munasabat itu kita akan jelaskan nanti. Insya Allah. Pelan-pelan. Ada pertanyaan lagi? Makanya Allah bersumpah dengan nama-nama hewan tadi, karena itu istimewa ya, Pak. Hewan yang taat, nurut sama tuannya. Nah, kita disuruh belajar sama mereka. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya, Pak ya. Insya Allah nanti Ana akan share ke antum eh, PDF Bitaqat At-Ta'rif Bisuwaril Mushaf Asy-Syarif. Ini hanya mukaddimah-mukaddimah dari penggalan-penggalan surah ya, Pak ya. Nanti Ana share ke antum. Insya Allah di grup. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan dirasa sudah cukup dan bisa difahami, kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, iya.